Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio Ibu Ika Septi Kurnia Anggraini SE MSI. Di sini kami dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai analisis makroekonomi fundamental dan teknikal. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Alwi Hartono, yang kedua ada Indrahani Wijaya, yang terakhir ada saya sendiri, Rahmat Zailani. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memulai presentasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai analisis makro. Pengertian dan konsep analisis makro. Makroekonomi berfokus pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, neraca perdagangan, dan pembayaran suatu negara, faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dan upah. Kemudian kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan jumlah utang negara. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa makroekonomi sangat memperhatikan interaksi antara tenaga kerja, perputaran barang, dan aset-aset ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan di tiap individu atau negara. Selanjutnya, mengenai analisis makro. Faktor makroekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain sebagai berikut. A. Tingkat bunga umum domestik. B. Tingkat inflasi. C. Peraturan perpajakan. D. Kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu. E. Kurs valuta asing. F. Tingkat bunga pinjaman luar negeri. G. Kondisi perekonomian internasional. H. Siklus ekonomi. I. Paham ekonomi. Dan yang terakhir J. Peredaran uang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Pengertian dan konsep analisis fundamental. Analisis fundamental mikro pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas kekuatan dari suatu perusahaan, di mana proses ini sering juga disebut sebagai analisis perusahaan atau company analisis. Data historis mencerminkan keadaan keuangan yang telah lalu digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan keadaan keuangan perusahaan di masa depan. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha. Kemudian, analisis fundamental, karakteristik dan prinsip analisis fundamental. Analisis fundamental pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi seperti data ekonomi atau rumor terbaru. Yang kedua, bersifat subjektif karena melibatkan pendapat banyak orang. Yang terakhir, lebih cocok diterapkan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Terakhir, ada 4 prinsip analisis fundamental. Yang pertama, reaksi berlantai. Yang kedua, ada jarak informasi. Yang ketiga, ada sumber berita. Yang keempat, ada jenis berita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmat mengenai kerangka analisis fundamental. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, maka untuk melakukan analisis fundamental diperlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain: pertama, kondisi makro atau kondisi pasar. Yang kedua, kondisi analisis industri. Yang ketiga, analisis spesifik perusahaan. Analisis fundamental memiliki 2 model penilaian saham yang digunakan oleh para analis sekuritas. Yang pertama ada pendekatan present value, yang kedua ada pendekatan price earning ratio atau yang disingkat PER. Dengan rumus PER sama dengan harga pasar per EPS. Selanjutnya tentang earning per share, merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan laba yang diperoleh para investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Dengan rumus laba bersih dikurangi dividen dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Yang kelima ada price earning ratio atau PER. Dapat didefinisikan sebagai rasio yang membandingkan antara harga pasar per lembar saham biasa yang beredar dengan laba per lembar saham dengan rumus harga pasar per EPS. EPS ini rumusnya sudah tercantum dengan rumus yang di atas. Selanjutnya yang keenam ada rasio
profitabilitas. Dua rasio profitabilitas utama yang umumnya dipakai saat analisis adalah return on asset atau ROA dan return on equity. ROA merupakan rasio menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Sedangkan ROE adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. ROA dengan rumus laba bersih per total aset, sedangkan ROE laba bersih dibagi ekuitas. Yang ketujuh ada model valuasi penilaian saham. Model valuasi atau penilaian yang dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi pasar di antaranya adalah sebagai berikut: menggunakan rumus constant growth model, menggunakan model PER, PS, ROE, ROA, ROA dengan dew point system, dengan model net profit margin, dan yang terakhir ada dengan model perputaran aset atau aset turnover. Selanjutnya tentang C, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis instrumen yang menggunakan data-data historis perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lain untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi. Selanjutnya tentang analisis teknikal ada ruang lingkup dan karakteristik analisis teknikal. Ruang lingkup analisis teknikal hanya memperhatikan sifat dan pola gerak harga dibandingkan dengan analisis fundamental yang mencakup ilmu accounting, ekonomi makro, mikro, bidang sosial politik, dan cuaca. Adapun karakteristik analisis teknikal diantaranya, yang pertama membutuhkan banyak data untuk menunjang akurasi prediksi. Yang kedua ada kehandalannya yang bergantung pada kemahiran trader dalam membaca grafik, menerapkan indikator, atau mempraktikkan teknik analisanya. Yang ketiga ada penerapannya yang cocok pada trading jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alwi. Fungsi analisis teknikal mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi, membantu memberikan sinyal beli atau jual. Yang selanjutnya, indikator teknik. 1. Moving average, 2. New high and low, 3. Volume perdagangan, 4. Short interest ratio. Tipe analisis teknikal: follow the smart money view, contraction view, support and resistance level. Hal-hal penting dalam analisis teknikal: grafik atau chart, indikator, teknik atau metode. Untuk materi yang terakhir, istilah dalam analisis teknikal. 1. Burst period, 2. Bearish period, 3. Trend code the describe the topic, 4. Support level, 5. Resistance level, 6. Oversold, 7. Overbought. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis makroekonomi fundamental dan teknikal. Semoga bermanfaat. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.